duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri, dan kerjakanlah, dirikanlah sholat fajar. Di Arab tuh nggak kenal Pak sholat subuh, yang ada itu fajar. Kalau tanya mata subuh, huh? Subuh itu sobah, pagi. Kalau fajar itu sebelum terbit matahari. Tapi ada juga sih yang paham. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya khusus untuk salat subuh itu disaksikan. Dalam tafsir itu disaksikan oleh malaikat. Baik itu malaikat malam maupun malaikat sip siang. Jadi dua-duanya menyaksikan, double. Tetapi ulun ada seseorang yang memberikan suatu gambaran bahwa minimal nutrisi psikis, nutrisi jiwa, kekuatan yang ada dalam jiwa itu minimal orang itu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu merupakan standar untuk menghadapi siang. Kalau ingin memiliki sebuah kehidupan yang istiqomah, kita ini tidak cukup iman saja Pak. Iman yang kita miliki harus sampai kepada punya komitmen, tidak menjadi orang-orang yang nifak, tidak punya pendirian. Pendirian kita itu beriman kepada Allah dan Rasul, kan itu. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang ulun lakukan dalam Islam ini? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah dan aku beristiqomah. Kalau nggak istiqomah itu hati gundah Pak. Hati tidak akan menjadi tentram karena ada sifat nifak, ada sifat yang tidak tegas dalam diri, dalam ia beriman kepada Allah. Nah, standarnya nutrisi yang harus dimiliki dalam jiwa itu salat subuh berjamaah. Nah, untuk lebih kuat lagi adalah sholat tahajud. Wah, itu harus menjadi target Pak. Harus menjadi target untuk mendapatkan maqamam mahmudah, mendapatkan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia, tapi di sisi Allah. Tapi di sisi Allah. Selama ini yang kita inginkan adalah bagaimana kemuliaan di sisi manusia. Ayo semu Pak. Semu. Tapi kalau kemuliaan di sisi Allah itu luar biasa. Kemuliaan di sisi Allah ada, kemuliaan di dunia juga ada, nggak masalah. Tapi yang paling utama itu. Jadi kalau ingin maksimal itu mesti bangun malam. Minimal tuh witir. Kalau bisa jangan witir dong. Kalau bisa sudah sampai pada tahapan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Itu di situ Pak. Bahkan orang siapa itu berani menyimpulkan keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah itu sholat tahajud. Kesimpulannya begitu. Jadi keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah itu adalah sholat tahajud. Kalau Allah sih iya, itu sudah sandaran. Sandaran awal itu Allah. Jadi rasanya luput kalau kemudian kita tidak memprioritaskan sholat subuh berjamaah. Itu
target atau nutrisi minimal kita hidupkan. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi makanya bicara soal berkah itu apabila mampu kita ini untuk menegakkan sholat subuh berjamaah, dan itu target kita, target takmir masjid itu ke situ. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Terakhir itu yang kita inginkan, wal akibatul littaqwa. Surat Thaha 132. Perintahkan pada keluargamu. Arti luas loh keluarga itu. Ya jelas kalau istri, suami, anak, cucu ya target utama dong. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat tahajud bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak? Wow, luar biasa. Berjamaah di rumah. Kenapa? Karena memang posisi kita itu mesti wa'mur, perintahkan. Nah, keluarga yang lebih luas lagi, keluarga yang ada di Masjid At-Taqwa, lebih lagi. Jadi memang posisi bahwa kita berdakwah itu ada kewajiban pada pundak masing-masing seorang muslim. Itu begitu. Wa'mur ahlaka bis sholati, ay as-sholah, maknanya as-sholah fi awali waktin. Maknanya itu. Jadi perintah kepada diri kita, kepada keluarga kita, mampu tidak melaksanakan sholat di awal waktu. Kita tidak pernah mengatakan bahwa orang yang mengatakan di tengah waktu, di akhir waktu kada sah, tidak. Tapi kualitas. Tapi mutu tanda kecintaan kepada Allah itu loh. Kan kita 3 hal yang tidak bisa tertinggal, al-hubbu wal khaufu war roja. 3. Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita, dan bagaimana rasa takut kita kepada Allah sehingga kita takarrub kepada Allah. Enggak ada rasa takut ini berat, mesti ada rasa takut. Makanya dalam Al-Quran ada tabsyir, ada tanzir, ada kabar gembira, juga ada peringatan. Sehingga ada rasa bagaimana kita cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada yang lain. Bukan tidak mencintai, kenapa tidak kepada selain Allah. Tapi jangan cinta kepada selain Allah itu melebihi dari cintanya kepada Allah. Neraka. Iya. Boleh kita cinta kepada istri, pada suami, pada anak, pada duit, pada perdagangan. Tapi jangan sampai itu diletakkan di atas. Sama aja enggak. Jadi makna wa'mur ahlaka bis sholati itu fi awwali waktin. Itu tanda bahwa kecintaan kita kepada Allah. Bukan persoalan bahwa ia sudah menjalankan perintah. Bila kan sembahyang jam 1 kah duhur, jam 2 kah ada nang. Itu berarti kecintaan kepada Allah masih diuji. Atau yang lain-lainnya. Ketika dia punya rezeki dari Allah, berapa yang sudah diberikan untuk Allah? Yusuf Qaradawi dalam kitab Az-Zakah minimal 2,5%. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, ini tidak menghadangi orang berzakat.
Tidak menunggu nanti kalau sudah terkumpul banyak baru zakat 2,5%. Ya enggak lah. Enggak. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Allah. Lo janji Allah itu luar biasa terhadap orang-orang yang berinfak. Artinya kita boleh cinta kepada harta, tapi kewajiban harta untuk Allah itu berapa? Tapi ulun yakin bahwa kita sudah lebih dari 2,5%. 2,5% itu kalau 200.000 umpamanya hari ini ulehan upah apakah? 5.000 aja. 5.000 aja. Mana yang sisanya itu bersih, mana yang 5.000 itu akan mendatangkan lipat ganda dari Allah. Yaitu Allah sendiri yang janji kok. Allah sendiri yang janji, bukan kita, Pak. Mathalul ladzina yunfikuna walahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Permisalan terhadap orang yang menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan tapi di jalan Allah. Jadi nggak lupa Allah. Fi sabilillah yunfikuna amwalahum fi sabilillah, pada jalan Allah, pada jalan yang dibenarkan. Seperti satu biji akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Itu minimal loh 7 tangkai. Sekarang sudah ada ahli-ahli pertanian, satu tuh tumbuh sampai 60 tangkai. Cuman Allah herannya kenapa itu tidak dikembangkan, tidak dibiayai oleh pemerintah sehingga petani itu mampu untuk mengembangkan satu biji itu menjadi nggak usah 60 lah. Jadi memang kalau di Vietnam, di mana itu memang kan dibiayai oleh negara, sehingga mampu untuk kita ini ya. Menteri Pertanian pun juga ikut-ikut di bidang politik, karena susah, Pak. Seharusnya yang Menteri Pertanian itu memang profesional, tidak perlu dicari orang-orang yang politis, mestinya begitu. Ulun gak ada presiden, Bang. Ngomong begitu berat juga. Jadi kembali, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah menggambarkan satu biji itu akan berlipat menjadi 100 kali 7 Allah. Jadi gambarannya itu soreh, jelas, Pak. Nggak perlu penjelasan apa-apa, sudah jelas. Oh begitu. Itu perkembangan lipat ganda yang minimal, maksimal. Wah, banyak lagi. Belum lagi nanti kita berpikir lipat ganda di akhirat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Bukan hanya melipatkan saja, melipat gandakan. Dha'afa yudha'ifu, itu lipat ganda. Jadi memang beda. Dha'afa yad'afu, dha'afa yudha'ifu, mudha'afa. Jadi beda. Dha'afa yad'afu itu melipatkan. Tapi kalau dha'afa melipat gandakan kalimatnya. Yakin, harus yakin. Apakah memang melipat gandakan dalam artian apa yang kita infakkan? Melipat gandakan dalam artian ketentraman hati. Oh, gak ada harganya. Gak ada harga.
Itu perintah. Jadi memang kita harus berusaha gitu. Sebagai takmir masjid, pimpinan Muhammadiyah, itu mesti ke sana larinya. Bagaimana jamaah-jamaah? Memang itu kok. Arah kita itu ke sana, Pak. Ya, ini pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menilai berapa akidah kita, gak bisa dilihat. Tauhidmu berapa kilo? Gak bisa. Untuk melihat apakah seorang ini taat kepada Allah atau tidak, ya dilihat sembahyang dong. Gak melihat orang kada, melihat seorang. Bukan ujub kada, seorang ini apa? Ketika ada salah seorang sahabat yang menginginkan ia untuk bersama Rasulullah SAW di surga, ikamnya hendak nang apa? Lawan aku ini nang apa? Kada ulun kan hendak minta nang apa ya Rasulullah. Ulun minta ulun ini kawak di surga lawan pian. Wah, coba baik. Nah, minta apa? Minta sugih ada juga. Sugih alhamdulillah Bang juga. Macam apa ulun ini lawan pian di surga ini lawan pian. Oh, kalau begitu tolongi dong aku. Ini tolongi aku juga. Ada kawan aku mendoakan aja menikam kada menolongi aku. Apa? Fa'aktsiris sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Apa sujud-sujud terus? Ya enggak toh. Wong sujud itu ada sujud dalam sembahyang, sujud sahwi kalau memang lupa beberapa rukun, atau sujud tilawah ketika membaca Quran ada ayat sajadah, ya toh. Kemudian ada sujud tilawah, sujud sajadah, sujud syukur. Oh, penting lah sujud syukur itu. Bila rasa senang hati, mendapatkan nikmat atau terhindar dari, segera kita sujud. Apakah sujud segera atau sujud ditunda juga boleh. Imbah sembahyang itu rasa nyaman, apakah kenikmatan atau terhindar dari musibah yang besar? Allahu Akbar. Apa ngalihnya sujud tak? Walaupun tidak juga setiap sembahyang selesai sholat sujud mah apa nang ini. Jadi ada anekdot. Abah angkat ulun tuh ketemu dengan kawan dari Jakarta, pengusaha batu bara. Bininya 4. Ada di Jakarta, ada di India, ada di Jerman, ada di manakah saya kongnya nih. Tiap satu hari itu 1000 anak-anak yatim di Jakarta. Sob ngaranya sob. Ya, manggil kayak itu sob. Ikam ini bila sembahyang sujud atau harus mbak selesai sembahyang sujud nang apa nang itu aja. Kada baji aja. Ulun ini hidup nih syukur benar. Bini 4. Karena disebut dan bertanya bini 4. Kawang beri fakir miskin 1000 orang sehari yuk. Sebagai direktur ini coba Mas. Jadi kembali wastobir alaiha. Bicara Allah Ta'ala, hendaklah engkau sabar dalam pelaksanaan sholat itu. Tidak mudah loh orang melaksanakan sholat itu, sehingga sampai ia memiliki keinginan untuk bersama dengan Rasulullah di surga. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis itu, minimal sehari semalam itu minimal itu. Kalau yang disebut dengan perbanyak sujud itu adalah 40 rakaat, bukan 17. Kalau 17 itu pas-pasan.
Orang masuk surga pas-pasan ya sembahyang 5 waktu tuh Pak. Syukur dia masuk surga. Syukur dia masuk. Oh, surga itu tingkatannya banyak loh Pak. Dan surga itu tidak ada dulak gitu nih. Ketika kita mendapatkan kenikmatan mulai di alam kubur sampai dengan di surga, kalau yang mendapatkan kenikmatan, yang pertama ghairu muktasabah. Kenikmatan itu tanpa diusahakan. Gini aja sekarang, kita berduit kada berusaha dibanding dengan berusaha dapat duit, nyaman mana? Nyaman kada berusaha tapi duit banyak, nyaman kayak itu. Kalau kada bayar, kada puas ya, kada berusaha, pot banyak. Bisi duit kada berusaha dibanding dengan berusaha bisi duit, ya tetap nyaman kada berusaha. Makanya di surga itu sifatnya menurut Ibnu Qayyim ghairu muktasabah, tanpa diusahakan. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulim fakihun. Itu surat Yasin. Sesungguhnya penghuni surga itu fi sughulin. Sughul itu pekerjaan tapi maknanya adalah masghul, sibuk dengan kenikmatan. Coba sibuk dengan kenikmatan. Apa coba? Inna ashabal jannatil yauma fi sughulim fakihun. Sibuk dengan kenikmatan, bukan sibuk dengan itu di surga. Ada dulak di surga itu. Tahu dulak lah biar. Tidak ada bosen. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap diberikan nikmat di surga, ia selalu mengatakan, loh ini kan seperti semalam. Loh, kenapa jadi rasanya berbeda? Bahkan seorang ulama mengatakan perbedaan rasa dari detik ke detik, dari hari ke hari selalu berbeda. Jadi kalau kita makan ontok tuh, hari ini rasanya seperti ini loh. Nanti makan lagi kenapa jadi berbeda begitu loh. Loh iya toh nikmat Allah itu jumlahnya 100. Yang sekarang dikirim ke dunia itu hanya 1. Dibagi ke seluruh alam semesta ini. Hayumo, tungau, samot itu merasani. Tidak tahu apakah di surga itu ada juga hayumo, tungau, samot. Jadi tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Dan tidak ada dulak. Tidak ada bosan. Selalu itu Allah mengatakan sampai sekecil-kecilnya Allah mengatakan kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Itu awal-awal surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu bukan menina bobokkan, enggak. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu selalu meminta kepada Rasulullah, meminta kepada para sahabat, meminta kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ahki anin nar. Wahai Ibnu Abbas, terangkan pang ke aku ini tentang neraka. Hati ini gersang. Hati ini kadang mau mendekatkan diri kepada Allah. Kisahkan tentang neraka. Kisahkan neraka. Jadi makanya kalau Robiatul Adawiyah
seorang tasawuf yang berlebih-lebih. Tasawuf itu kan rata-rata berlebih-lebihan. Tasawuf itu rata-rata bahwa kita ini berakhlak, bersufi, kita itu ingin membersihkan hati. Itu iya. Tapi kalau kemudian berlebih-lebihan tidak sesuai dengan tuntunan Allah kan ya enggak. Ya Allah, kalau Allah ini beribadah ingin mendapatkan surga, ya Allah tutup surga itu. Kalaulah Allah ini beribadah kepada Engkau ya Allah, dijauhkan dari api neraka, masukkan ya Allah ke neraka. Itulah yang, makanya kita tidak mengikuti model-model tasawuf itu, sehingga suatu hal yang luar biasa Dr. Hamka itu lalu menyusun buku tasawuf modern. Ada modernnya. Padahal isinya ya tentang masalah bagaimana kita berperilaku untuk membersihkan hati, untuk berakhlak mulia, kan itu. Berakhlak mulia itu dalam rangka untuk membersihkan hati. Itu yang makanya kita juga tidak mengikuti thariqat, karena thariqat itu memang arahnya menuju kepada al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap seseorang. Kita ini kadang-kadang ada juga Pak berlebih-lebihan. Kalau kada sidin kada tuh Pak. Wah. Ada kita. Kalau kada ulama ini kada, kalau kada ustadz ini kada. Ya enggak lah, dengarkan dulu itu. Dengarkan dulu, ampun orang nih, pasca kada kan. Kita kan bisa, kita masing-masing kan bisa memfilter. Ini enggak pas, ini yang pas. Tanggung jawabnya kan kita Pak, masing-masing. Jadi lalu tidak menyerahkan kepada guru saja kan tidak. Kalau mereka begitu, kalau enggak gurunya ya enggak gitu. Yang lain ya bisa saja mendengar, tapi nang iyanya ampun guru itu. Kita ada juga yang begitu Pak. Kita ada juga yang begitu. Nah, jadi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Bersabar untuk melaksanakan sholat itu bersabar, menyuruh juga bersabar. Makna dalam tafsir ini yang mananya wastabir itu bi khusyu'in wa tuma'ninatin, dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah. Itu kalau nggak sabar Pak nggak bisa khusyuk. Anak bercepat-cepat coba. Anak bercepat-cepat. Anak lakas talah. Beribadah kok anak lekas telah. Berikan waktu untuk Allah. Waktunya itu dari Allah juga. Lalu kita berikan pula untuk Allah. Apa? Supaya kita mampu sesaat untuk berkomunikasi dengan Allah. Kalau orang baik bihimat benar dan orang suah ke Malang bahari, kemudian masuk ke suatu tempat, di situ tempat yoga. Petakon-takon rupanya juga dijawab juga. Waktu itu musyawarah majelis tarjih di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Berjalan-jalan ada tempat yoga, sehingga petakon-takon. Mereka ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam mengheningkan, berjalan, berdiri. Terus apa yang dibaca itu? Ya nggak ada yang dibaca. Pokoknya mengembalikan dirinya itu kepada Tuhan. Tuhannya siapa nggak masalah. Apa itu orang Hindu, apa itu orang Kristen, boleh semua. Ada yang orang Islam juga. Ikuti yoga. Ingin menghilangkan seluruh persoalan-persoalan yang teteh bengek itu nah. Kita itu baik sebenarnya kesyukuran yang tiada terhingga ketika sholat itu dimulai dengan kalimat Allahu Akbar.
Akbar. Coba. Ini baru Isyraq, kita bayar 10 menit. Ketika seseorang itu mengucapkan Allahu Akbar, mampu enggak kita mengecilkan persoalan-persoalan yang sudah maupun persoalan-persoalan yang akan datang yang memberati terhadap hati kita. Begitu kita menyerahkan persoalan kita kepada Allah, lalu jadi ringan. Wah, itu. Dan berkali-kali loh Allahu Akbar itu. Allahu Akbar karena pergantian rukun. Allahu Akbar. Apa maknanya itu? Kita yakin kalau kita sudah mengatakan Allah itu maha segala-galanya, persoalan kita itu mudah untuk diselesaikan oleh Allah. Mudah Pak persoalan itu. Makanya ketika kita punya nutrisi yang maksimal, mulai dari melaksanakan sholat tahajud sampai kita melaksanakan sholat minimal sholat subuh berjamaah di masjid, itu kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan sampai malam. Jadi akhirnya kita itu mampu untuk mengembalikan persoalan hidup ini kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, lanas aluka rizkon. Aku tuh gak ada interest sama kamu. Gak ada interest kok. Allah tuh gak ada keinginan memberikan makan. Rizkon itu dimaknai makan, Pak. Aku tidak minta kepadamu manusia makanan, ndak. Ndak minta sesaji. Toh kalau ada sesaji yang bentuknya berkorban, itu bukan untukku tapi untuk fakir miskin. Kalau itu ada sesaji bentuknya akikah, akikah itu juga bukan untuk itu kalau bubuan Hindu Bali itu Pak, kalau sudah waktunya hari raya itu mengumpulkan tempat kecil yang isinya itu hintalo, isinya apa-apa itu didiamkan di tempat persembahannya itu sampai bertruk-truk itu di Lumajang, karena kebetulan rumah kakak ulun itu dekat Lumajang situ, pura yang dibangun besar, pura Semeru. Sekitarnya muslim kok didirikan pura, itu kan lucu. Tapi itulah Indonesia. Itu bertruk-truk. Bahkan pertama awal dulu dibuang ke laut. Kan marah orang-orang dibuang ke laut jadi sampah. Akhirnya dirubah dibakar. Islam kan nggak pernah sesaji kemudian dibakar. Hintalo yuk pikirakan dia. Hintalo, beras apa-apa kan diisi kecil-kecil macam itu. Sajian untuk dewa-dewa mereka. Kita nggak ada memang sesaji itu ada korban, ada sesaji, tapi itu sebagai tanda pengorbanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Allah tidak menilai dagingnya, tidak menilai darahnya, enggak. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Walaupun kalau hendak berkorban itu nangganal Bang. Itu begitu. Nahnu narzukuka. Aku yang mengatur rezeki kamu itu. Makanya baik, tidak usah takut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada akhir ayat itu disebut wal akibatu littaqwa. Wal akibatu akibatnya. Akibat itu maknanya apa? Al barokah warahmah warizq macam-macam. Akibat dari kita tadi mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cara sembahyang. Mampu kita melaksanakan minimal 40 rakaat. 40 rakaat sudah tahu kalau pian tuh. Salat wajib 17, salat rawatib 10 rakaat. Salat duha ataupun isyraq minimal 2 rakaat. Syukur sampai 8 rakaat, nanti salat duha lagi banyak lagi.
Kita bukan sembahyang itu minta kepada Allah memberikan rezeki, enggak. Allah sendiri yang mengatur. Walaupun di dalam sholat itu juga ada doanya. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Salah satu hadis, banyak doanya. Ya Allah ampuni ulun, berikan rahmat ya Allah terhadap ulun nih. Ya Allah berikan kecukupan lawan ulun, berikan hidayah ya Allah, berikan petunjuk, kekuatan untuk mampu melaksanakan petunjuk. Dan yang kelima, warzukni, berikan rizki. Bukan duit saja, rizki macam-macam, ketentraman, ketenangan. Ya, ada di situ sudah. Tidak usah kita apa-apa, di situ ya sudah cukup, luar biasa. Jadi seperti wal akibatul littaqwa. Kalau kita melakukan seperti itu dan meyakini terhadap Allah, akibat itu akan terjadi kepada orang-orang yang bertakwa. Akibat apa? Akibat memiliki barokah, keberkahan, memiliki kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Ibnu Qayyim, hari-hari ini kalau bisa jangan lepas 7 amalan. Dan itu sudah di-share di mana-mana, Pak. Pertama sholat tahajud. Yang kedua baca Quran. Ketika sholat tahajud itu sudah baca Quran dah. Sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat duha. Infak. Kemudian istighfar. Istighfar, mohon ampun. Sayyidul istighfar hari-hari jangan tidak dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tiwati mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Buka Google tuh Sayyidul Istighfar. Sederet keluaran. Kalau kada hafal ya dibaca. Dibaca sama aja dibaca. Enggak, istighfar hari-hari kita. Kalau baca itu pagi hari, sore hari mati, termasuk ahli surga. Baca malam setelah asar atau setelah maghrib, bagus 3 kali Pak. Malam itu meninggal dunia, termasuk penghuni surga. Istighfar. Dan yang ketujuh adalah berusaha untuk bersuci, baik mensucikan secara fisik maupun bersuci secara jiwa. Dari penyakit-penyakit 3 aja, penyakit yang paling kita hindari itu. Yang pertama al-kibru, dan yang kedua al-hasadu, dan yang ketiga adalah at-tama'u. Itu penyakit yang susah sekali ya, yang harus dihilangkan. Walaupun tidak hilang juga. Yang pertama, kita mudah-mudahan tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Itu al-kibr. Kalau ada astagfirullah, kenapa jadi seorang ini merasa nang harap pada nang lain nih? Astagfirullah Pak. Ulun berusaha sebagai orang penceramah tidak berarti lalu merasa lebih baik dari. Kalau ada juga astagfirullah. Yang kedua hasad, merasa tidak suka lawan orang apa? Orang berbaju ini kada baik, orang baju ini kada baik. Ya enggak lah Pak. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita ini tidak serakah, tidak tamak. Berusaha boleh, kenapa tidak? Berisi duit banyak juga boleh, asal kada serakah, itu aja. Jangan sampai kita tuh berpikir untuk memiliki yang bukan milik kita. Termasuk kalau orang berbagi warisan itu ya hak kita. Kalau bukan hak kita, kita kada, tamak tuh ngarannya. Tomatnya habis kok. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Pada kesimpulannya adalah bagaimana kita memiliki nutrisi jiwa untuk menghadapi hari-hari setiap hari, dan kita juga memiliki amalan-amalan, termasuk amalan di jalan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan kita menjadi wal akibatu lil taqwa. Demikian. Ya, masuk.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.